Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Gumala. Cukup beruntung kita pada pagi hari ini, makeup kita agak tebel. Kalau enggak, mata udah bengep. Karena satu begadang, kedua nangis nonton Indonesia lawan Irak begitu ya. Iya, Mana sedih hasilnya banget. tidak Sakitnya seperti tadi yang kita sedih ya. inginkan ya. Nonton dong. Nonton Karena saya lihat dong, ini update bela-belain story-nya. begadang nih. Saya melihat update story-nya Andi Kumala sejak 3 pagi udah update status terus. Mendoakan timnas Indonesia bisa menang lawan Irak. Meskipun endingnya nangis ya. Ya. Tapi tunggu dulu Andi Kumala, saya lagi cari sesuatu ya. Apa tuh, nyari apa? Saya lagi nyari poin Indonesia. Nggak ada. Poin Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gimana mau cari poin? Emang kenapa? Mimpi kita ini udah menjadi kenyataan. Tidak menjadi kenyataan. Tapi perjuangan timnas Indonesia pada Patut subuh dini hari jempol. dua, kalau perlu kita kasih 2. Sudah berusaha sekali. dengan sebaik mungkin. Permainan kita ini sudah yang terbaik. Sudah yang terbaik. Intinya itu, kita kalah tetapi dengan komposisi pemain yang terbaik. Tapi bagaimana kemudian evaluasi terkait timnas Indonesia nanti akan kita bahas sepenuhnya di dialog kita pada hari ini. Bola apa yang bisa loncat sendiri? Bola apa? Bola kaki. Bola kaki. Karena ada kakinya. Bisa lari juga ya kalau begitu ya. Bisa masuk gawang sendiri harusnya ya. Oke lah, kita akan hadirkan dulu informasi-informasi menarik lainnya. Salah satunya ini ada, ternyata ada bola kaki, ada kaitannya ya dengan apa kita ini. Ada aksi kejar-kejaran terjadi saat tim reserse kriminal Polsek Jati Uwung ini hendak menangkap pelaku curanmor terjadi di Kelurahan Gandasari, tepatnya berada di Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang. Pelaku ditangkap setelah warga berteriak ke tim patroli telah terjadi curanmor dan melarikan diri. Polisi sempat memberikan peringatan saat mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri. Setelah terlibat kejar-kejaran, akhirnya pelaku ditangkap di persembunyiannya di sebuah kontrakan dan pelaku langsung dibawa ke Polsek Jatiuwung beserta barang bukti. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa 3 set kunci letter T, 3 anak kunci serta kendaraan lainnya hasil curian. Dari Banten kita ke Lampung pemirsa, 2 narapidana rutan kelas 2B Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara berusaha kabur dengan melewati jendela ruang rawat klinik rutan. Keduanya berhasil ditangkap kembali tak lama setelah berusaha kabur. Kedua warga binaan yang melarikan diri diketahui bernama Ibrani Aryansyah, narapidana kasus pencurian, dan juga rekannya ini Roni yang terlibat kasus penadahan. Aksi pelarian tersebut dilakukan saat situasi rutan tengah sibuk dengan kegiatan olahraga dan ibadah, di mana kejadian bermula saat kedua warga binaan tersebut sedang berada di ruang klinik. Dengan memanfaatkan momen kegiatan sore yang cukup sibuk, keduanya kemudian merusak jendela klinik dan kemudian kabur. Aksi mereka kemudian diketahui petugas setelah terdengar suara pecahan kaca, dan petugas kemudian langsung melakukan upaya pengejaran hingga akhirnya kedua narapidana ini berhasil ditangkap di area perkebunan. Usai ditangkap, keduanya langsung dibawa kembali ke rutan untuk diperiksa lebih lanjut. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan masih terus menyelidiki kasus kematian terapis belia yang ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Polisi kini tengah mendalami adanya dugaan eksploitasi anak di tempat kerja korban yang lokasinya tidak jauh dari jasad korban ditemukan. Dari hasil identifikasi, korban berinisial RTA berusia 14 tahun baru bekerja hampir 2 bulan di tempat tersebut. Menurut polisi, kronologi penemuan jasad terapis belia itu berawal saat korban berkomunikasi dengan keluarga sekitar pukul 2 dini hari. Setengah jam kemudian komunikasi korban dengan keluarga terputus dan tak lama setelahnya korban ditemukan sudah tak bernyawa sekitar pukul 5.15 pagi. Korban sempat mengaku pada keluarganya jika ingin berhenti kerja namun harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Hingga kini sekitar 15 orang sudah dimintai keterangan mulai dari pihak keluarga, sesama terapis hingga security. Selain itu pemilik spa juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat.
Kita lanjut ke Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, diduga menjadi korban pembunuhan sesosok mayat pria ditemukan bersimbah darah tergeletak di Jalan Desa Kedung Boto, Porong, Sidoarjo. Mayat pria yang diketahui bernama Suyadi berusia 48 tahun merupakan warga desa Waung Krembung, Sidoarjo ini ditemukan dalam kondisi tergeletak bersimbah darah yang keluar dari lubang kecil di bagian dada korban. Meski hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban, namun diindikasi mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Hingga kini polisi juga masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara, Porong, Sidoarjo. Sementara itu, kasus dugaan pembunuhan ini tengah ditangani oleh tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Kita beralih ke wilayah lainnya, pemirsa. Kebakaran melanda sebuah bangunan warung makan di area Pasar Darurat, Cengkareng, Jakarta Barat. Ini terjadi pada Minggu dini hari tadi. Sebuah bangunan warung makan ditinggal pergi pemilik usai memasak persiapan jualan di area Pasar Darurat, Cengkareng, Jakarta Barat. Ini ludes terbakar api. Kobaran api terus mengepung bangunan itu dan sempat diusahakan pemadaman warga serta petugas damkar Jakarta Barat dikhawatirkan merambat ke bangunan lainnya. Peristiwa ini membuat kepanikan warga namun jadi tontonan di saat pemadaman dan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Sebanyak 12 unit mobil damkar Jakarta Barat dan puluhan personil memadamkan api 1 jam kemudian. Guna penyelidikan, kasus kebakaran ini ditangani petugas polisi Polsek Cengkareng. Masih kebakaran, sebuah kapal tangkap ikan asal Pekalongan terbakar dan meledak saat berlayar di perairan selatan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akibat kejadian ini, satu anak buah kapal KM Anugerah Indah 18 mengalami luka bakar hingga 90% dan meninggal dunia di atas kapal saat dievakuasi ke perairan Laut Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara 7 ABK yang mengalami luka bakar serius langsung dievakuasi ke IGD RSUD Blambangan dan 17 orang lainnya berhasil selamat. Para korban yang mengalami luka bakar ini harus bertahan selama 3 hari di atas kapal yang menyelamatkannya menuju pelabuhan terdekat yaitu Pelabuhan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat ini telah membeberkan kasus narkoba yang melibatkan pesinetron Ahmad Zoni saat tengah menjalani masa hukuman, di mana Ahmad Zoni ini terjaring razia bersih-bersih narkoba di dalam rutan dengan barang bukti sabu dan juga ganja. Kepala Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Wahyu Trahutomo membeberkan kronologi terungkapnya kasus peredaran narkoba di dalam rutan yang dilakukan pesinetron Ahmad Zoni. Menurutnya, Ahmad Zoni yang saat itu tengah menjalani masa hukuman atas kasus yang sama tertangkap basah oleh petugas rutan pada 3 Januari 2025 lalu dengan barang bukti 1 paket sabu-sabu dan ganja kering. Awalnya petugas berinisial HG curiga dengan gelagat Ahmad Zoni. Setelah digeledah kamar hunian Ahmad Zoni, petugas mendapati 2 paket sabu seberat 17,61 gram dan 24,84 gram ganja. Dari hasil penggeledahan tersebut, pihak Rutan Salemba kemudian membuat laporan ke Polsek Cempaka Putih untuk ditindaklanjuti. Kasus temuan narkoba tersebut telah masuk ke tahap 2 dan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Kecelakaan maut melibatkan 6 kendaraan di jalur Malang, Surabaya, Jawa Timur. 1 kendaraan truk ini kemudian terguling sebelum akhirnya terbakar dan 3 orang terluka.
Peristiwa kecelakaan terekam kamera CCTV yang melibatkan 4 truk, 1 Colt pickup, serta pemotor di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kerasnya benturan kecelakaan ini membuat 2 truk engkel tangki lepas jalur berlawanan bertabrakan truk Colt diesel dari arah utara selatan. Sementara Colt pickup angkut botol gas ikut terseret dan masuk ke dalam bekas depot. Dari hasil olah TKP sementara, petugas Satlantas Polres Pasuruan menduga kecelakaan terjadi akibat truk angkut air mengalami masalah pada remnya. Masih bersama kami pemirsa, Ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Ya, di mana Purbaya juga menjelaskan ini menurut dirinya beban utang sebesar 6,9 triliun rupiah dari China Bank Development itu berada di bawah pengelolaan Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selama ini, proyek dan operasional kereta WUSH itu dikelola konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Menurut bendahara negara itu, utang WUSH berada di bawah pengelolaan Danantara, karena Danantara disebut punya dividen sendiri hingga 80 triliun rupiah setahun. Dengan demikian, utang WUSH tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan memastikan utang proyek WUSH bukan utang pemerintah pusat. Proyek WUSH dilaksanakan melalui konsorsium yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia Persero. Pembiayaan proyek tersebut memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang yang diajukan kepada China Development Bank. Dari Bogor, Jawa Barat, Rindi Salsabila, TV One mengabarkan. Philip udah tahu belum kalau Apa? Ragunan sekarang udah buka sampai malam, tapi tiap hari Sabtu. Tiap Sabtu doang, Sabtu malam Minggu. Iya. Jadi kalau mau pacaran bisa ke sana. Kenapa pacaran di Ragunan? Kan mau lihat hewan. Oke. Iya, jadi kawasan Taman Marga Satwa Ya. Ragunan Jakarta Selatan setiap hari Sabtu mulai kemarin ya dibuka Ya. hingga pukul 10 malam. Oke. Ini sesuatu yang unik, sesuatu yang baru, sesuatu yang tentunya seru juga ya. Iya. Bagaimana kita memiliki pengalaman wisata untuk melihat hewan-hewan di malam hari di sana begitu. Iya, jadi ini bagian dari program uji coba yang digagas Pemprov DKI untuk memberi kesempatan masyarakat berolahraga dan berekreasi pada malam hari. Karena kan juga banyak juga hewan-hewan malam hari yang beraktivitasnya gitu ya. Owl. Burung hantu ya kan salah satunya begitu ya. Kita beralih ke berita mancanegara pemirsa. Tentara Zionis Israel mulai menarik pasukannya secara bertahap dari jalur Gaza setelah gencatan senjata dengan kelompok Hamas disepakati. Penarikan pasukan Zionis itu adalah bagian dari rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Badan Pertahanan Sipil Gaza mengonfirmasi tentara Israel mulai mundur dari sejumlah wilayah termasuk kota Gaza dan Khan Yunis. Tank-tank militer Israel juga terlihat ditarik dari beberapa titik di Khan Yunis, wilayah Gaza Selatan. Sebelumnya pemerintah Israel telah meratifikasi kesepakatan gencatan senjata pada hari Jumat melalui rapat kabinet yang digelar sehari setelah para mediator mengumumkan kesepakatan antara Israel dan Hamas. Kesepakatan tersebut mencakup pembebasan sandera dan gencatan senjata ini juga disertai penarikan bertahap pasukan Israel sesuai rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan langsung kita pantau bagaimana aksi bela Palestina yang berlangsung di kawasan Patung Kuda. Sudah ada Yolanda Chaniago di sana. Selamat pagi Yolanda, silakan dengan laporan Anda jalannya aksi bela Palestina. Ya baik, selamat pagi Philips Mala dan juga pemirsa. Ini jika dapat saya gambarkan situasi terkini di Silang Monas Patung Kuda yang menjadi titik aksi bela Palestina pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 12 Oktober 2025. Ini jika dapat saya gambarkan bagaimana situasi terkini di titik yang menjadi aksi bela Palestina ini, juga terlihat sudah banyak masyarakat-masyarakat yang hadir begitu untuk ikut serta dalam aksi bela Palestina ini sendiri. Ini sudah mulai banyak terlihat bagaimana ada spanduk bertuliskan bela Palestina, Free Palestina, kemudian juga ada bendera merah putih dan juga bendera Palestina yang berkibar di sepanjang jalan Silang Monas yang mengartikan bahwasanya ini adanya kepedulian masyarakat Indonesia kepada rakyat Gaza, Palestina. Selain itu juga sudah banyak massa yang menggunakan atribut-atribut ataupun ornamen yang bertemakan bendera Palestina sendiri. Ini tadi saya pantau dari ujung Silang Monas ini sudah terparkir banyak bus dari massa yang mengikuti aksi pada pagi hari ini, di mana aksi bela Palestina pada pagi hari ini juga diadakan oleh gelombang solidaritas masyarakat Indonesia untuk Gaza yang diikuti oleh beberapa organisasi kemasyarakatan, kemudian juga organisasi kepemudaan dan juga mahasiswa, di mana aksi bela Palestina ini bertemakan lawan genosida yang dihadiri oleh ribuan massa, ribuan masyarakat yang hadir dari berbagai wilayah dan juga berbagai daerah. Ini juga ada merupakan aksi memperingati 3 tahun sudah Philip Mala dan juga pemirsa serangan yang dilakukan Israel terhadap penduduk Gaza, di mana belakangan ini seperti yang kita ketahui memang Israel dan Hamas sudah mengaku bersedia melakukan gencatan senjata. Namun organisasi bela Palestina ini masih mengkhawatirkan adanya potensi-potensi serangan yang dilakukan kepada Palestina kembali. Dan ini jika dapat Anda lihat dari layar kaca Anda yang diambil langsung oleh juru kamera saya, Dimas, di mana ini masyarakat-masyarakat sangat terlihat antusias untuk ikut serta dalam aksi bela Palestina ini sendiri, di mana dapat Anda dengar sudah mulai terdengar begitu suara-suara yang menyuarakan Free Palestine atau bebas Palestina, atau juga kemudian juga banyak yang menyuarakan, kemudian juga ada untuk penggalangan dana begitu untuk membantu masyarakat-masyarakat yang ada di Gaza. Ini jika dapat saya gambarkan juga Philips Mala dan juga pemirsa, sangat luar biasa antusias masyarakat yang hadir sejak pukul 6 tadi pagi, di mana agenda aksi unjuk rasa ini berlangsung nantinya pada pukul 6 hingga pukul 9 pagi di Patung Kuda. Namun ini karena sangat antusiasnya masyarakat yang ikut hadir di aksi pada hari ini, dari Patung Kuda hingga ke Silang Monas ini sudah penuh oleh massa yang hadir, yang diperkirakan ribuan massa yang ikut hadir dalam aksi bela Palestina ini sendiri. Dan jika dapat saya sampaikan, tidak hanya itu, pada aksi ini juga masyarakat meminta atau menagih begitu janji Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan ingin mengirim 20.000 personil pasukan untuk mengawal gencatan senjata yang sudah terjadi di Gaza. Dan organisasi-organisasi bela Palestina ini juga meminta untuk
Presiden Prabowo mempercepat proses penurunan personel tersebut karena memang dikhawatirkan terjadi serangan kembali dari Israel terhadap masyarakat di Gaza. Sementara demikian, Philips malah kembali ke studio. Pemirsa, 3 remaja bersenjata tajam melakukan penyerangan di dalam lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Inilah detik-detik menegangkan saat penangkapan 3 remaja belasan tahun pelaku penyerangan sekolah yang bersembunyi di sebuah rumah di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Aksi penyerangan sekolah ini bermula saat jam istirahat sekolah. Ketiga pelaku telah menaruh dendam terhadap salah satu murid. Korban dianiaya di hadapan kepala sekolah yang langsung berupaya menyelamatkan korban. Usai beraksi, para pelaku langsung melarikan diri. Akibat penganiayaan tersebut, korban yang diketahui berinisial AW, 16 tahun, mengalami luka pada bagian kepala diduga terkena tikaman badik pelaku. Dan kita akan mendalami kasus ini, kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Buton, Ibtu Bangga Parnadin. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim, Ibtu Bangga Parnadin. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Ya, baik. Selamat Iya Pak pagi. Kasat, kita ingin mengetahui sebenarnya penyebab dari penganiayaan dilakukan oleh para pelaku yang masih belasan tahun ini apa? Penyebabnya adalah menurut pendalaman kami, korban AW ini sebelumnya sempat melakukan pengeroyokan terhadap salah satu dari 3 pelaku ini, sehingga mereka berniat untuk membalas dendam kepada korban di sekolahnya. Baik Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, dari 3 remaja yang kemudian melakukan penyerangan ini, apakah mereka juga masih dari sekolah yang sama atau dari sekolah yang berbeda begitu Pak? Untuk ketiga pelaku ini bukan merupakan seorang pelajar atau tidak sekolah, putus sekolah begitu. Ya, Pak Kasat, kronologi awalnya seperti apa sehingga bisa berlangsung penganiayaan tersebut di sekolah korban? Baik, awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, sekitar pukul 9.15 WITA, pada saat itu merupakan jam istirahat sekolah, korban AW sedang berada di kantin sekolah, sedang makan istirahat. Kemudian dari kejauhan korban AW melihat ketiga pelaku ini mendatangi korban di kantin. Saat mendatangi korban, ketiga pelaku ini mengeluarkan senjata tajam dengan jenis badik. Akhirnya korban berlari menuju ke ruang dewan guru untuk mengamankan diri. Ketiga pelaku tersebut mengejar sampai ke ruang dewan guru tersebut. Hingga akhirnya di dalam ruang dewan guru tersebut,
orang pelaku masuk ke ruangan tersebut dan melakukan penganiayaan kepada kepada korban. Di dalam ruang dewan guru tersebut terdapat kepala sekolah dan salah satu tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut. Kepala sekolah Baik, Pak dan Kasat. salah satu guru tersebut berusaha melerai, namun tidak dapat berbuat lebih lanjut karena pelaku membawa senjata tajam jenis padi. Baik Pak Kasat, mungkin terakhir Pak, dari para pelaku ini bagaimana kemudian pihak kepolisian mencoba untuk mengejar para pelaku dan konstruksi hukumnya akan seperti apa? Baik, setelah Polsek Sampulawa mendapat laporan, kemudian personil Polsek langsung bergegas menuju ke sekolah. 3 orang personil Polsek tersebut, 2 orang berusaha untuk menolong korban dengan membawa ke rumah sakit. Yang satu saat melihat ketiga pelaku melompati pagar besar, melakukan pengejaran hingga ke Kecamatan Batabuga. Pelaku di Kecamatan Batabuga berhasil melarikan diri. Kemudian Kanit Reskrim Polsek Sampulawa yang melakukan pengejaran tersebut kembali ke Polsek untuk menggali beberapa keterangan dari saksi hingga didapat nama-nama pelaku. Setelah itu Polsek Sampulawa berkoordinasi dengan Polsek Batabuga untuk melakukan penangkapan dari ketiga pelaku tersebut. Untuk rencana tindak lanjut dari kami akan melakukan koordinasi dengan PTD PPA agar melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku anak di bawah umur. Setelah itu kami akan melakukan upaya investigasi. Baik. Apabila tidak ditemui kesepakatan dalam investigasi tersebut, akan kita ke proses selanjutnya. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Buton, Ibtu Bangga Parnadin atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi dan selamat bertugas kembali, Pak Kasat. Saya barusan Andi Gumala memperhatikan dengan seksama highlight yang baru kita tampilkan tadi, berharap sebenarnya hasilnya berubah. Berbanding Jadi terbalik Indonesia ya. mencetak gol, Irak yang kalah begitu. Jadi mimpi kita untuk melaju ataupun berlaga di Piala Dunia 2026 masih ada. Memang manusia boleh bermimpi, Iya. tapi takdir berkata lain. Betul, bijak sekali ya untuk menghibur diri Sedih. karena udah begadang Sedih, tapi udah begadang. ternyata Maka ini kalau dihapus makeup mata masih bengep. aneh. Udah begadang, nangis lagi kalah Indonesia lawan Irak tadi pagi, ya kan? Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio karena meskipun kita kalah, mungkin sama dengan netizen, supporter, unek-uneknya mari kita tumpahkan sekarang nih. Pas banget nih ada sosok yang memang dicari-cari sama netizen di pagi hari ini yang hadir di studio TCI. Iya, sudah ada di sini Bung Tommy Welly atau Bung Towel. Selamat pagi, Bung Towel. Pagi Mala, Pagi, Lipus, pagi. Kemudian ada juga Bang Andi Bahtiar Yusuf, pengamat sepak bola juga. Selamat pagi. Pagi, Bang Ucup. Pagi. Jadi Andi Gumala, mau dipilih yang mana dulu? Sebentar, kita tahan dulu Oke. karena kita mau tahu bagaimana situasi yang menyaksikan langsung nih di Oh, Jeddah Arab iya. Saudi. Ada WNI di Arab Saudi, Mas Lukman Hakim yang tadi baru saja menonton di stadion. Selamat pagi waktu Indonesia, Bang Lukman. Selamat pagi waktu Arab Saudi ya, di Saudi jam 3 pagi. Ya, di sana jam 3 dini hari nih Ya, ada di perbedaan Arab jam. Saudi. Satu, ya. Bagaimana Mas Lukman Ya, pasca sebelumnya nonton saya dan mengucapkan terima harus kasih. menelan kekalahan timnas? Ya, terima kasih Mbak Mala ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada TV One atas kesempatan ini. Dari Jeddah, saya Ahmad Lukman Hakim, mahasiswa Universitas King Abdul Aziz, juga ingin mengirimkan salam hangat dari kami para diaspora Indonesia di Arab Saudi. Tentunya kami para diaspora selalu menantikan laga demi laga dari timnas Indonesia untuk bisa masuk ke ajang Piala Dunia. Dan semalam kita menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Irak di King Abdullah Sport City Stadion Al-Inma yang merupakan stadion dan lokasi yang sama ketika timnas berlaga melawan Arab Saudi 3 hari yang lalu ya. Tentunya Mbak dan Mbak Mala dan Mas Philips ya, kalau kita
lihat pertandingan semalam itu dimulai pukul 22.30 waktu Saudi, lebih telat 2 jam dari pertandingan sebelumnya melawan timnas Arab Saudi. Namun demikian, semangat penonton Indonesia benar-benar luar biasa. Tribun Indonesia penuh sesak dan sangat jauh lebih ramai ketimbang tribun pendukung Irak yang masih banyak kosong. Banyak diaspora Indonesia datang dari berbagai kota seperti Mekah, Madinah, Riyadh, dan kota lainnya. Bahkan banyak sekali rombongan jemaah umroh Indonesia yang hadir khusus untuk memberi dukungan langsung, mengimplementasikan syiar Hubul Waton Minal Iman dengan hadir langsung mendukung timnas kita di Stadion Jeddah. Jadi suasana pertandingan tadi malam betul-betul seperti miniatur Indonesia di tengah kota Jeddah. Yang menariknya Mbak, kalau kita bandingkan dengan laga sebelumnya melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober, yang mana pada tanggal 8 Oktober ketika timnas melawan Arab Saudi banyak sekali kendala seperti gate stadion yang masih ditutup di detik-detik menjelang pertandingan, sehingga supporter Indonesia terpaksa menerobos gate stadion. Tapi malam ini situasi malam ini jauh lebih tertib dan sangat kondusif. Kali ini gate stadion dibuka lebih awal, arus masuk lancar, pengaturan penonton jauh lebih baik. Artinya ada perbaikan nyata dari penyelenggara dan pihak keamanan Arab Saudi, Mbak. Nah, tentunya juga ini setelah banyak laporan dari otoritas Indonesia di Arab Saudi ya, dari KJRI, dari KBRI ya, agar tidak terjadi lagi upaya mempersulit supporter Indonesia untuk menuju main arena. Sehingga alhamdulillah semua supporter timnas tadi malam bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman. Seperti itu, Mbak. Baik, Lukman. Salah satu yang cukup menarik di momen pertandingan antara Indonesia melawan Irak adalah di mana salah satu supporter ataupun mungkin supporter Indonesia juga melakukan pelemparan botol ke dalam lapangan. Mungkin Lukman juga bisa ceritakan sebagai salah satu penonton yang hadir di sana juga sebenarnya apa yang kemudian memicu atau mematik para supporter Indonesia untuk melemparkan botol-botol minuman ke area lapangan seperti itu? Ya, kalau pemicunya tentunya karena ketika babak awal sama-sama tegang ya kondisi dan situasi antara supporter Irak dan Indonesia, sama-sama bersih tegang karena kondisinya skornya masih 0-0 di babak pertama. Lalu terjadi di babak kedua menjadi 1-0, dan tentunya juga ada beberapa keputusan wasit yang memang sempat menimbulkan perdebatan di tribun. Ada beberapa momen yang dianggap merugikan Indonesia, namun secara keseluruhan pertandingan tetap berjalan dengan aman dan tertib, dan tentunya para supporter Garuda Indonesia tetap suportif sampai akhir, Mas. Iya. Supporter Garuda tetap support sampai akhir, namun memang hasilnya asa kita ke Piala Dunia ini harus pupus. Bagaimana reaksi pecinta sepak bola di sana setelah dikalahkan oleh Irak dan juga sebelumnya Arab Saudi? Ya, tentunya kita bisa melihat dari ekspresi wajah para supporter Garuda Indonesia ketika keluar dari stadion, ya harus menanggung kekalahan ini. Namun bagi kami para diaspora, pertandingan ini bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga tentang kebanggaan nasional dan rasa persaudaraan. Tentunya ketika kami melihat bendera merah putih berkibar di Stadion Jeddah dan mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Saudi Arabia, itu semua momen yang sangat mengharukan dan berharga bagi kami para diaspora Indonesia di Arab Saudi. Baik, terima kasih Mas Lukman. Nanti kita kembali lagi ke Anda, jangan kemana-mana. Tapi kita ngobrol dulu dengan narasumber yang sudah ada di studio. Tadi di sana, Bang Yusuf, Bang Towel, ini WNI di sana kecewa. Keluar dari stadion dengan perasaan sedih begitu. Bagaimana Anda melihat pertandingan dini hari tadi? Bang Yusuf dulu mungkin. Nah dulu, saya melihat pertandingan semalam berbeda ya dengan pertandingan ketika kita lawan Saudi. Tadi saya jalan ke sini juga. Driver yang bawa saya bilang seneng lihat pertandingan semalam karena kita jauh lebih menekan, lebih agresif, dan mungkin beberapa hal lebih lebih menyenangkan lihat tim kita seperti memberi harapan. Tapi memang hasil akhir tidak berpihak ke kita. Dan kalau dilihat, kalau menurut saya memang mungkin materi pemain yang kita punya memang cuma segitu aja. Kita udah cukup banyak impor pemain pun masih kurang. Jadi harusnya satu hal yang harus kita jalankan ke depan, ya kita mulai lagi dari nol, pembinaan dan segalanya. Karena memang pada akhirnya kita tidak bisa melulu bergantung pada pemain-pemain diaspora ini. Pemain yang ya Zilstra atau siapapun, HY segala macam yang sekarang ada.
kita perlu regenerasi, perlu pemain baru, perlu pemain yang lebih mudah kita akses juga untuk jadi tulang punggung tim nasional selanjutnya. Abis ini kan udah habis nih Piala Dunia, masih ada Asian Cup 2 tahun lagi kalau nggak salah. Dan kita harus mau lihat ke depan lah. Bukan cuma hari ini, tadi pagi saya lihat Rizky Ridho udah dikata-katain dah oleh pendukung timnas. Entah pendukung timnas, entah orang-orang yang baru FOMO kemarin nonton bola kali ya. Karena apa ya, kalah menang dalam pertandingan sepak bola itu biasa kan sebenarnya. Cristiano Ronaldo semalam juga gagal penalti tuh. Saya nggak yakin orang Portugal ngata-ngatain dia. Tapi memang seperti itu gitu. Pertandingan olahraga, sepak bola, ada kalah, ada menang. Semua orang harus siap bisa menerima kekalahan. Tapi Bang Ucup sendiri melihat hasil di pertandingan melawan Irak ini, jadi ada di sisi mana? Apakah memang juga salah satu yang merasa cukup puas melihat pertandingan malam tadi, atau memang masih ada yang, wah masih kurang nih kayaknya untuk diperbaiki begitu? Untuk dibilang puas susah juga ya, nggak ada sih ukuran puas. Kita pasti pengen menang soalnya, tapi kita kan kalah. Untuk lebih baik lagi, karena menurut saya ya kita memang materi terkuat kita cuma ini aja. Bahkan ketika saya lihat kita kan terus rekrut pemain baru untuk timnas kita ya, naturalisasi. Dan mungkin stoknya emang udah habis. Tapi kan hasilnya melaju ke putaran 4 kualifikasi zona ya. Putaran 4 karena sistem kualifikasinya sampai 4 sampai 5. Biasanya kan cuma 2-3, 2-3. Bahkan biasanya di putaran pertama juga sudah keteteran. Benar, maksudnya biasanya kan kualifikasinya tidak sepanjang ini. Karena jumlah peserta Piala Dunia dari Asia ini ada 8. 8,5 sampai 9, satu lagi kan. Biasanya kan cuma berapa sih? 4 ya? 4-3, 4-3. Artinya memang putarannya ada penambahan ini. Artinya menurut saya terminologi putaran 4-5 itu kan dibikin oleh sistem yang karena lebih panjang prosesnya. Dulu persamaan ini adalah tahun 85 ketika kita nyaris lolos ke 86. Itu masih 2 pertandingan lagi. Andainya kita menang dengan Korea, kita kan berhadapan dengan Jepang yang waktu itu ngalahin Hong Kong kan gitu. Itu pun cuma 2 babak. Jadi sampai 4 yang baru sekali ini. Jadi maksudnya apa ya, melaju sejauh inilah mungkin. Sedekat ini ke Piala Dunia. Tapi apakah ada proses perkembangan menuju ke yang lebih baik atau seperti apa Bang Ucup? Kalau proses nggak ada lah. Kita semua tahu pemainnya kan instan semua. Tim nasional kita kan seperti klub. Setiap kali mau ada pertandingan baru, selalu akan ada pemain baru. Saya yakin lawan kita nggak bisa ngecek cara main Emiliano Zylstra misalnya, Jonathan misalnya, atau siapa Romeni, karena kan videonya nggak ada, karena nggak pernah main di timnas kita sebelumnya. Lalu ada pemain baru yang datang, kan caranya instan, kita semua tahu dan kita semua mengamininya karena semua bilang kita pengen ke Piala Dunia tahun 2026. Jadi kalau caranya ya enggak lah. Cara sepak bola nggak seperti itu, cara olahraga nggak seperti itu. Oke, Bung Toel, kalau Anda melihat hasil 0-1 yang menghasilkan kemenangan Irak, apakah itu betul-betul karena efektivitas tim Irak atau memang timnas kita ini punya kelemahan fundamental, padahal kan dari awal permainan kita lebih dominan, lebih agresif begitu. Bahkan 45 menit babak pertama juga Indonesia mampu mengimbangi Irak begitu. Khusus pertandingan kedua ini ada perubahan, ada peningkatan permainan. Jadi sebetulnya sih ada harapan tadi di babak pertama. Hanya momentum peningkatan permainan itu nggak bisa dieksekusi. Nggak bisa dieksekusi jadi sebuah kemenangan. Kenapa kita kalah? Sebetulnya kita nggak harus kalah di pertandingan lawan Irak ini. Jadi kita lihat bahwa kualitas Irak tidak jauh-jauh amat. Hanya kemudian ada sebuah, menurut saya sih ada momentum kecerobohan yang memang jadi situasi awal dari gol ke gawang kita. Jadi situasi pertandingan di level seperti ini split decision aja. Keputusan-keputusan kecil yang salah, kecerobohan kecil yang salah bisa jadi pembeda gitu loh. Pertandingan tadi keputusan yang salah apa, Bung? Overall sebetulnya semua pemain hampir bermain baik. Saya ambil overallnya dulu. Tapi tadi ada momen, karena saya nggak mau jatuh gini loh. Rizky Ridho main bagus sebetulnya. Tapi ada momen dia kehilangan bola di sepertiga wilayah kita. Yang kita pikir dia mau back pass ke penjaga gawang sebagai sebuah cara yang paling praktis, paling simpel, paling aman. Tapi dia coba tekuk. Kecurilah tuh bola. Jadi sebuah tekanan balik di daerah area penalti kita. Dan dilalahnya pemain Irak bisa melakukan sebuah
gerakan yang bagus, cari ruang lalu melepaskan syuting yang bagus gitu loh. Jadi yang saya maksud adalah dalam sebuah pertandingan di level seperti ini, sebuah perbedaan kecil itu yang akan jadi pembedaan. Gitu. Bahkan perbedaan juga ditunjukkan oleh Patrick Kluivert yang langsung menurunkan susunan pemain starting 11-nya yang terbaik. Artinya inilah skuad terbaik Indonesia saat ini. Kalau melihat sendiri Bung Toel, evaluasi dari Patrick Kluivert dari melawan Arab Saudi dan juga melawan Irak seperti apa? Kalau peningkatan ada, makanya kan ada perubahan dari sisi mentalitas, dari sisi permainan ada. Tapi yang apa tadi terbaik, saya nggak bersepakat dengan yang terbaik. Oke. Ya, Eliano Reinders, oke lah, saya paham bahwa secara positioning, secara pergerakan dia tahu pergerakan. Tapi sebagai pemain depan, dia nggak punya apa-apa untuk ketika dapat momentum Anda bisa eksekusi menghabisi. Nggak ada. Instingnya nggak ada. Oke. Nggak ada. Mauro Gilstra, nggak ada daya ledaknya. Untuk ukuran pemain naturalisasi, nggak ada daya ledaknya. Saya bukan tidak mengapresiasi ya, bahwa sampai sejauh ini babak 4 ini adalah pencapaian yang paling jauh, paling tinggi, paling besar lah. Yang kalau kita bilang, kalau sistem kualifikasi kan beda-beda. Yeah. Tapi kalau positioning yang mirip, yang hanya tinggal 2 lawan lagi, kan saya bilang 85. Nah itu, kita udah Jadi sedekat sekian itu, lama kan, sekian lama kita yang terjauh lah sekarang ini. Jadi itu kita apresiasi. Cuma kalau Anda tanya tadi, apakah ini yang terbaik, saya tidak bersepakat dengan itu. Berarti Karena Gilstra tadi contoh yang menjadi solusi ketika Romeni cedera. Ya. Buat saya untuk ukuran striker ya oke lah dia muda. Nggak ada daya ledaknya. Artinya, Tahu daya ledak. apakah Patrick Kluivert di pertandingan melawan Irak ini masih dalam tanda kutip mencoba strategi untuk menghadapi Irak? Kalau memang ini bukan suatu strategi yang terbaik yang diturunkan oleh Patrick Kluivert. Tapi Bung Toel dijawab sesaat lagi ya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, melanjutkan pertanyaan tadi ke Bang Toel yang masih menggantung. Bang Toel sendiri melihat bagaimana kemudian keputusan yang mungkin diambil oleh Patrick Kluivert menghadapi Irak, apakah memang starting line up yang kemudian diturunkan dan dimainkan ketika melawan Irak yang mungkin jauh berbeda ketika melawan Arab Saudi merupakan starting line up terbaik begitu? Perubahan pasti nggak bisa dihindari. Ketika makanya sebetulnya sih ada 2 sisi. Ketika Sayuri dihujat, McLeod, Beckham, maka otomatis pilihannya Kluivert makin berkurang. Dan betul aja tadi kan, ketiga pemain yang dihujat itu nggak ada di DSP, bahkan termasuk dengan saudara kembarnya Yance. Jadi 4 udah pasti hilang itu. Plus Egy sama Reza kan, kiper, nggak ada. Jadi pilihannya makin sulit gitu loh. Disitulah kematangan kita sebagai katakanlah yang mencintai bola di fase seperti ini penting. Makanya kan poin saya kan kemarin banyak yang dipotong. Satu kali kita memuji luar biasa Yaakob Sayuri ketika lawan Bahrain, lawan Cina. Begitu ada salah sekali, salah 2 kali hujatan yang datang. Sama kayak tadi, saya sangat hati-hati sebetulnya, saya nggak mau sebut momen tadi kecerobohan gol itu. Karena Rizky Ridho main bagus, bener. Betul. Cuma ada satu momen yang saya bilang, di level seperti ini, split decision. Kebetulan dia tadi. Apakah misalnya Izes nggak lakuin kesalahan? Di yang gol pertama Arab aja, Izes lakukan kesalahan, karena dia ambil sekali kan. Jadi setiap orang, setiap pemain mungkin lakukan kesalahan. Cuma bagaimana kita menilainya, itu penting. Karena tim ini kan akhirnya menurut saya sih ada kerugian. Contoh di winger tadi, Reinders main. Kalau Yaakob dalam kondisi psikologis dan mental yang bagus, mungkin dia jadi opsi. Yaakob Sayuri untuk mengisi posisi Reinders. Yang kemudian di babak kedua diganti oleh Emiliano Jonathan kan. Lalu apa yang terjadi bedanya antara Reinders dan Jonathan? Emiliano mungkin bagus, cuman ini butuh mentalitas. Dan saya merasa bahwa waktu dia menggantikan masuk sebagai apa ya, diharapkan bisa mengubah gaya dari Riano Reinders ke Emiliano, itu nggak muncul. Berarti kan bisa jadi kita menduga ini faktor mentalitas di pertandingan seperti ini. Tetapi opsi udah berkurang kan? Opsi pemain yang bisa dimainkan berkurang karena situasi itu. Bung Toel juga melihat nggak sih kalau meskipun ini pemain-pemain naturalisasi, tapi mungkin belum punya mental winning
winning team begitu. Di level ini kan boleh dibilang semua nggak ada yang punya pengalaman di level ini. Yang tinggal satu langkah lagi ke Piala Dunia. Oke. Betul bahwa mereka semua pasti menginginkan ke Piala Dunia. Iya nggak? Karena itu juga sebagai sebuah apa ya namanya? Kebanggaan, mereka bisa reputasi. Nilai mereka juga bisa naik. Iya kan? Nilai mereka bisa naik. Tapi mereka juga nggak punya pengalaman seperti ini. Dan di level Asia kan ketat juga perbedaan-perbedaannya. Bahkan seharusnya momentumnya tadi kita harus dapat. Cuma enggak kan? Nah saya juga catat. Ini kan belakangan nih rame nih. Mau yang Justin Hubner lah. Mau yang podcast lah. Jujur saya agak heran gitu loh. Kok setelah kalah dari Arab ada yang podcast gitu kan. Lalu Jumat malam saya baca berita tim manajer Sumarji membeberkan situasi perdebatan. Lalu dia juga menyampaikan preferensinya soal 3 back. Dia kan tim manajer. Terus terang aja. Saya menganggapnya ini komunikasi atau informasi yang tidak wise dia ungkapkan sebagai tim manajer. Berarti suasana ruang ganti juga bermasalah. Loh, makanya dengan indikator seperti itu, bahkan seorang tim manajer mengungkapkan hal-hal seperti itu, kan Anda kalau jadi tim manajer, suasana itu kan bagian dari tanggung jawab Anda. Kan? Situasi back office dikasih tahu. Kan nggak usah penjelasan seperti pada akhirnya kan keputusan pelatih. Iya di mana-mana urusan teknis urusan pelatih gitu. Itu kan sesuatu yang sudah normatif, siapapun tahu gitu. Tapi pertanyaan saya atau keheranan saya adalah itu tadi tuh ada yang podcast kok boleh, ada pernyataan dari tim manajer, situasi perdebatan, line up pertandingan pertama, lalu preferensi dia yang tiga back. Kenapa bisa muncul ke permukaan seperti itu? Kan tugas dia sebetulnya untuk menjaga iklim kondusif di tim itu. Bang Ucup sendiri melihatnya keheranan yang sama dengan Karena soalnya apa? Tadi sempat Filipus bilang apa? Coba-coba segala macam. Itu framing loh. Bagaimana mungkin di level seperti ini pelatih head coach tim nasional coba-coba eksperimen? Itu kan sebetulnya kata-kata framing. Kenapa itu framing? Karena kita menilai sesuatu, menganalisis sesuatunya tidak dengan kejernihan, tetapi dengan situasi keruh apa sentimen masa lalu. Mungkin coba-coba itu dalam artian kata coba-coba karena sejauh ini kita melihat begitu formasi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert ini begitu fluktuatif. Artinya mungkin tidak dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain tidak ada sangat jarang untuk menemukan atau melakukan menerapkan formasi yang sama seperti itu, Bung Toel. Formasi sama itu apa misalnya? Misalnya menggunakan 4 back atau mungkin formasi yang menggunakan 3 back atau seperti itu. Formasi seperti itu artinya mungkin tidak pakem. 3 atau 4 kan sebetulnya opsi. Variasi kan. Tergantung filosofi, prinsip, game plan yang dia mau mainkan di pertandingan itu. Waktu September persiapan terakhir uji coba kan mainnya 4. Betul. Izes, Rizky Ridho, Jordi Amat, Rizky Ridho waktu Taiwan, Izes, Kevin Dick. Tapi saya udah menduga, berarti punya 2 pilihan center back, Izes, Kevin Dick, Izes, Rizky Ridho. Sebetulnya kalau kita seneng ngamati bola kelihatan di situ, dan saya udah bilang Calvin Verdong main sebagai gelandang dan betul kan? Gitu. Mungkin yang beda kan kadang di depan aja. Mungkin tanggapan Bang Yusuf. Saya setuju sih, emang seperti ada framing bahwa semua orang nggak mau disalahkan di situasi ini. Maksudnya ini kan situasi back office lah. Ada manajer tim yang mimpin, yang membawa tim ini pergi ke sana, lalu tiba-tiba bercerita bahwa dia tidak setuju dengan keputusan pelatih, gitu ya. Pilihan pemain ini bukan pilihan terbaik. Kenapa harus diungkap? Kenapa harus diomongin gitu? Dan kemudian kan ini bukan puncak sih. Sebelumnya ada pemain yang bilang kita semua tahu siapa yang layak di lapangan. Gitu ya. Ya gini lah, kalau saya punya pegawai kayak gitu saya pecat langsung kan. Ya semua kan juga begitu. Kita cerita ada di TV One misalnya kan pasti kita dipecat semua, nggak di-calling lagi nih berdua kali. Maksudnya kan ada aturan yang tidak tertulis tapi dan itu kode etik. Common sense ya. Common sense kan. Nah juga kalau kita bilang formasi coba-coba, Kluivert pasti nggak coba-coba. Pilihan pemainnya emang cuma itu aja. Dan dia percaya pada Klok kemarin, yang ternyata salah. Sekarang tadi Toel udah bilang, saya juga jadi ingat kan, Miliano Yonathans ini belum pernah main di timnas kita kan sebenarnya. Silsera juga belum pernah main di timnas kita. September aja uji coba. Ya uji coba, tapi maksudnya di pertandingan resmi belum. Kan tekanan di atas lapangan pasti beda. Jadi kita juga lihat bedanya dia main hari ini dengan bedanya dia main ketika lawan Taiwan
Taiwan kemarin dan Lebanon. Jadi memang apa ya, pilihan pemainnya tidak terlalu banyak. Kalau Bang Ucup melihat keputusan taktis dari Patrick Kluivert ini banyak pengaruhnya terhadap hasil dini hari tadi? Kalau di pertandingan antara pertama dan kedua, iya jelas kita sudah lihat. Kita cuma nggak punya momentum untuk bisa bikin gol aja. Kita neken terus, tembakan ke arah gawang kita praktis sedikit sih. Tapi memang kita nggak punya momentum. Ya, kita nggak punya striker yang betul-betul mematikan lah di pertandingan tadi. Tapi secara permainan udah ada di tracknya sebenarnya. Dan saya nggak yakin ini coba-coba. Pilihannya emang cuma itu aja. Tapi kenapa lini depan kita itu begitu tumpul sehingga tidak bisa dikonversi menjadi gol ya? Jawabnya nanti, kita jeda dulu di Apa Kabar Indonesia. Jawab Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, mungkin kita menyapa dulu ya, Mas Lukman Hakim masih tersambung. Mas Lukman masih tersambung? Iya Mbak Mala. Iya, Mas Lukman. Mungkin kita ingin tahu juga bagaimana respon pecinta sepak bola di sana, diaspora Indonesia, mengenai pelatih Patrick Kluivert pasca kekalahan yang dialami oleh timnas kita. Ya, apakah memang masih memiliki harapan yang besar dari Patrick Kluivert atau seperti apa, Mas Lukman? Ya, tentunya kami sangat mengapresiasi ya perjuangan hingga titik darah penghabisan lah, istilahnya memperjuangkan timnas Indonesia sampai detik ini ya, sampai pertandingan semalam. Kita juga mengapresiasi segala upaya dan usaha dari timnas kita. Tentunya kami sebagai supporter dari diaspora Indonesia di Arab Saudi tentunya masih selalu optimis ya, dan kita juga akan setia untuk selalu mendukung timnas Garuda Indonesia, apalagi ketika bertanding di Jeddah. Dan tentunya ada fakta yang menarik juga nih Mbak, kenapa kita diaspora Indonesia selalu semangat dan tertarik menyaksikan pertandingan timnas di Saudi Arabia. Tentunya juga karena tiket resmi menonton bola di Jeddah ini sangat murah sekali, dari 7 rial atau 32.000 rupiah hingga 30 rial atau sekitar 135.000 rupiah. Seperti itu. Jadi tentunya ini salah satu alasan juga diaspora Indonesia sangat semangat untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Terima kasih Mas Lukman. Selalu kita diaspora menyaksikan timnas di Arab Saudi ketika bertanding. Terima kasih Mas Lukman untuk penjelasannya. Saya melanjutkan ke Bang Ucup terlebih dahulu. Bang Ucup, memang tidak sejauh ini PSSI selalu menggaungkan bahwa tidak ada target lolos ke Piala Dunia untuk Patrick Kluivert semenjak ditunjuk sebagai pelatih. Tapi sebagai pecinta bola juga melihatnya apakah ini salah satu bentuk tanggung jawab yang harus diambil ketika Indonesia, saya tidak bilang mundur, tapi tanggung jawab yang diambil setelah Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 gitu. Tanggung jawab yang diambil apa ya? Memang tadinya kita ditarget berubah sih. Seingat saya katanya 2026 ini lolos ke Piala Dunia. Lalu kemudian katanya 30 ke 30. Ya. Lalu kemudian seingat saya sih di media juga tertulis semua bahwa Kluivert diminta untuk bawa kita ke Piala Dunia. Lagi pula kan logikanya mengganti ST di tengah jalan ya, karena tadi dikonfirmasi sama Bung Toel bahwa pencapaian lain nggak bagus, diganti di tengah jalan, artinya kan pengen hasil terbaiknya ke Piala Dunia. Lalu kemudian terus rekrutmen terus kan pemain timnasnya. Menurut saya targetnya sebenarnya ke Piala Dunia. Ketika gagal aja nggak dibilang ke Piala Dunia, jadinya apa ya, tanggung jawabnya yang paling telak sebetulnya. Kalau untuk Patrick Kluivert sendiri sih, saya nggak bilang mundur ya. Tapi karena kan baru sebentar juga dia. Harus ada tempat dia membuktikan sesuatu. Tapi kita semua melihat bahwa sebenarnya kemampuan dia sebagai seorang juru strategi nggak oke-oke banget. Kita sering lihat di situasi di lapangan gitu, yang kita tonton di TV lah paling nggak, bahwa Kluivert tidak mampu memecahkan persoalan di babak kedua gitu misalnya. Tadi Zidane Iqbal waktu diwawancara di TV tadi dia bilang di ruang ganti dia diminta masuk di babak kedua dan kita akan melakukan perubahannya ABCD. Nah itu yang kita dapatkan hasilnya. Saya nggak yakin itu dilakukan oleh Kluivert gitu. Sepertinya sih begitu, dan komunikasi juga nggak terlalu banyak kan. Kita tidak melihat perintah-perintah komando yang dilakukan oleh Kluivert, tapi Kluivert kan selalu lalu nutup mukanya pakai anduk terakhir tadi.
Oke, Bung Toel bagaimana? Apakah masih mempertahankan Kluivert untuk masa depan timnas? Saya kan bukan exco. Oke. Jadi tidak dalam posisi mempertahankan, tidak. Oke. Tapi kalau evaluasi harus. Evaluasi harus. Kalau kita, buat saya kejernihan penting dalam menilai sesuatu supaya tidak emosional. Oke. Tapi kecuali semangat kita harus cari kambing hitam, ya pasti ke sana munculnya. Cuma maksud saya, kita nggak lolos ke Piala Dunia itu faktornya bukan cuma Kluivert. Oke. Non teknisnya apa? Bukan non tenis. Kita tidak lolos ke Piala Dunia, faktornya bukan cuma Kluivert. Gitu. Oke. Faktor lain? Bahwa Kluivert harus tanggung jawab jelas karena dia head coach. Tapi faktornya bukan cuma itu. Ada pihak-pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab? Oh, kualitas misalnya kalau kita bicara teknis. Kualitas. Kan kelihatan. Bahwa dengan naturalisasi ini merupakan percepatan melakukan boosting, ya. Bahkan sampai ke babak 4. Ya. Tapi di babak ini kelihatan. Apakah itu menjadi sangat menonjol sangat excellent? Kan enggak. Kan tadi Mbak Mala aja bilang, nggak bisa bikin gol, nggak bisa eksekusi. Ya di situ kelemahannya. Begitu Ole cedera, ada penggantinya dengan segala daya upaya melibatkan juga stakeholder negara, datang Zylstra, datang Milena Jonathan, kan enggak. Karena memang nggak segampang itu. Akar masalahnya? Apa? Akar masalahnya apa, Bung? Sehingga tidak bisa atau mungkin kita akselerasi untuk mendatangkan pemain-pemain dari luar juga terbilang stagnan atau mungkin tidak ada proses yang signifikan. Karena pemain yang didapat itu juga cuma segitu aja kan kualitasnya. Kan kualitas, makanya saya bilang. Kita nggak punya pemain kayak Zidane Iqbal misalnya. Beda. Ya. Ricky Kambuaya kita lihat kemain-kemain main keren. Tapi tekanannya kan besar kelihatan. Gitu loh. Memang siapa yang sangat perform excellent sekali? Kan sebetulnya di 2 pertandingan ini nggak ada. Oke. Apa yang mempengaruhi itu kalau pertanyaannya kan begitu kan? Ya. Ya bisa aja segala hal termasuk non teknis. Termasuk yang saya pertanyakan itu. Kok bisa-bisanya tim manajer ngomong itu? Oke. Nggak, itu bukan hal sepele loh. Ya. Oke. Tapi baru kali ini momen besar, momentum besar, tapi kok kayak Artinya ruang tunggu yang ruang ganti yang tidak kondusif ini kan sebenarnya permasalahan yang sama ketika waktu STY. saya nggak mau ambil dulu konklusi ruang ganti yang tidak kondusif. Tetapi seorang tim manajer mengungkapkan itu, mengumbar itu, pertanyaan saya kenapa? Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan selain Bang Toel juga saya pertanyaan bilang, kita semua begitu ya. Ketika itu terlontar, itu nggak wise gitu loh. Baik, nggak wise. Yang penting kita berharap setelah ini jangan putus harapan. Betul. Masih ada sekali. ya Masih ada masa depan. Indonesia juga timnas kita juga enak nontonnya, juga punya harapan yang tinggi untuk timnas Indonesia terus berkembang dan juga terus membaik di kemudian harinya. Terima kasih Bung Toel dan juga Bang Ucup untuk waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, dialog kita terkait kegagalan ya. Kegagalan dari timnas Indonesia untuk melaju ataupun memasuki Piala Dunia 2026 harus berakhir, dan juga program Apa Indonesia Pagi harus berakhir saat ini. Gitu ya. Saya Filipus Yonaso. Saya Indi Kumala. Sampai jumpa. Ya, sama-sama.